Aina Nurani asik sekali. Bila bermimpi Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas, lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit fridge dan jeduk di aplikasi Lookmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin selamat beribadah puasa buat kalian semua yang menjalankan. Oke, di sini udah ada audionya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan juga udah ada detik bitnya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Setelah itu kalian masuk di bagian awal video atau di detik 00.00, kalian bisa klik yang tanda plus, lalu kalian bisa pilih yang media, kalian tambahkan satu foto. Setelah itu kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga, kalian bisa atur jadi 490. Kalian masuk di bagian pertama dan kalian geser ke kiri. Setelah itu kalian bisa tambahkan satu foto di atasnya. Kalian masuk di move dan transform bagian ketiga dan kalian atur jadi 490, sama kayak foto yang tadi di awal. Kalian masuk di bagian pertama dan kalian bisa geser ke bagian kanan. Pokoknya kalian bisa sesuaiin aja kedua foto ini. Nah, setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 09.18. Kalian masuk di detik 09.06, tambahkan foto yang di bagian kiri. Setelah itu kalian potong di detik 09.18, kalian klik yang di awal, kalian gandakan fotonya. Kalian klik foto bawah, kalian bisa pilih efek, klik tambahkan efek, cari efek yang namanya usap ataupun wave. Kalau udah gitu, kalian klik yang pengaturan standar, dan di bagian awal kalian atur jadi 50,0%. Lalu di bagian akhir kalian bisa langsung aja fullin, masuk di bagian sudut dan kalian atur jadi 45,0 derajat. Lalu di bagian filternya kalian bisa atur jadi 0,5. Setelah itu kalian kembali, klik foto yang di atasnya, kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek yang namanya usap lagi. Dan di bagian awalnya kalian bisa atur jadi negatif 50,0%. Lalu di bagian akhir kalian bisa atur jadi 50,0%. Di bagian sudutnya atur jadi 45,0 derajat. Lalu di bagian filter kalian bisa atur jadi 0,5. Ini kita ada di foto atas, kalian kembali masuk di move dan transfer bagian pertama, kasih keyframe di bagian akhir, lalu di awal kalian geser ke pojok kiri atas. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih di segini. Setelah itu masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Di bagian akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian foto bawah, kasih keyframe di bagian akhir. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal dan kalian bisa geser ke bagian kanan bawah. Lalu kalian bisa kasih keyframe di pertengahan detik bit atau pertengahan keyframe. Lalu kalian atur segini, kalian bisa tiruin kayak aku. Nah, kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva kayak yang di awal tadi. Nah, kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja kembali, kalian bisa cek dulu. Kalau udah sesuai, kalian bisa klik foto yang belakang, kalian panjangin sampai detik 11.28. Nah, setelah itu kalian bisa potong di detik bit yang kedua, kalian bisa klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, lalu di bagian detik bit yang kedua, atur jadi 1300. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian keempat, dan kalian bisa atur jadi 1300. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, di akhir sama. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian pertama, kasih keyframe di bagian awal, lalu juga di detik bit yang keempat. Setelah itu kalian bisa masuk di detik bit yang kedua dan kalian bisa geser agak ke bawah. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe awal sama di akhir, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa potong-potong aja fotonya sedetik bit sampai selesai. Lalu di detik 11.01 kalian bisa balik secara horizontal fotonya. Setelah itu kalian bisa tambahkan foto selanjutnya, dan di sini kalian bisa panjangin sampai detik 14.01.
07. Lalu kalian bisa potong di detik bit yang kedua. Setelah itu kalian bisa klik foto yang belakang, kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, dan kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang terakhir. Kalian biarin kayak gitu. Setelah itu kalian bisa masuk di detik bit yang pertama, kalian atur jadi 1200. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1300. Selanjutnya kalian bisa atur jadi 1100. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1200. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa ubah jadi 500. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin semuanya, kecuali di akhir kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Nah kalau udah gini, sekarang kalian bisa langsung aja masuk di bagian kedua, kasih keyframe di bagian detik bit yang terakhir, lalu kalian masuk di detik bit yang awal, di detik 12.16 kalian bisa atur jadi negatif 5 derajat. Selanjutnya kalian bisa atur jadi 5 derajat, dan selanjutnya atur jadi negatif 5 derajat, dan selanjutnya kalian bisa atur jadi 5 derajat. Masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya secara detik bit sampai selesai. Lalu kalian bisa balik secara horizontal pada potongan foto yang terakhir. Setelah itu kalian bisa tambahkan foto selanjutnya, kalian panjangin sampai detik 17.04. Setelah itu kalian potong di detik bit yang pertama, di detik bit yang kedua. Lalu kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu di detik bit yang kedua atur jadi 1300. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 16.16 atur jadi 1300. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian pertama. Lalu di sini kalian bisa kasih keyframe di bagian awal di detik bit yang pertama, dan juga di detik 16.16. Setelah itu di detik bit yang kedua kalian bisa geser ke bagian kanan. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya saya detik bit sampai selesai. Setelah itu kalian masuk di detik 14.24, kalian bisa ganti fotonya. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa salin satu layar, dan kalian bisa ganti fotonya di foto detik 15.20 sama detik 16.16. Kalian tempelkan di bagian color and fill-nya. Nah kalau udah gini, sekarang kalian bisa masuk di foto yang bagian awal. Kalian klik foto yang dua di bawah itu, kalian bisa masuk di efek, klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, cari fade in or out. Setelah itu di bagian I nya atur jadi 1,00s, dan di out nya ubah jadi 0,00. Kalian bisa salin efeknya, dan setelah itu kalian bisa tempel di foto bawahnya. Setelah itu kalian bisa tambahkan efek di detik 09.18. Kalian klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, cari efek yang namanya ubin ataupun tiles. Kalian klik yang pengaturan standar, lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ombang-ambing. Klik yang pengaturan standar, lalu di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi, dan kalian bisa ubah jadi 6,00 Hz. Nah setelah itu kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0. Lalu di bagian awal kalian bisa ubah jadi 150. Masuk di pertengahan keyframe, dan kalian bisa kasih kurva kayak gini. Oke, setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi, dan kalian tambahkan efek yang namanya ombang-ambing. Sudutnya kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, dan di frekuensinya kalian bisa ubah jadi 3,00 Hz. Di magnitude kasih keyframe di akhir, dan buat di awal kalian bisa ubah jadi 350. Masuk di pertengahan keyframe, dan kalian bisa tempelkan kurva yang udah kita salin tadi. Setelah itu kalian kembali, dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, cari efek yang namanya kelengkungan gelombang, dan kalian klik yang pengaturan standar. Di tahapnya kalian kasih keyframe di bagian akhir, dan buat di awal kalian bisa ubah jadi 1,00. Kalian masuk di pertengahan keyframe, dan kalian bisa kasih kurva ketiga, lalu kalian bisa naikin setengah. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, masuk di bagian sudut, kalian bisa atur jadi negatif 38,0 derajat, di jaraknya atur jadi 9,5.
Setelah itu magnitude-nya kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, kalian ubah jadi 4,5 dan di bagian akhir kalian atur jadi 0,0. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga naikin setengah. Setelah itu kalian bisa gandakan efeknya dan kalian klik yang di bawah. Untuk sudutnya kalian bisa atur jadi 36,5 derajat. Lalu kalian masuk di bagian jarak, ubah jadi 8,8. Lalu kalian klik tambahkan efek dan kalian bisa masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak. Kalian klik yang pengaturan standar, setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek paparan gamma di warna dan cahaya. Klik yang pengaturan standar, di bagian exposure-nya kasih keyframe di akhir. Buat yang di awal kalian bisa atur jadi 1,00 atau 1,50. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu di sini kalian bisa salin satu layar dan kalian bisa tempelkan di awal pergantian foto di detik 11.28 dan juga di detik 14.07. Kalian bisa tempelkan untuk di bagian efeknya. Setelah itu kalian masuk di detik 10.06, kalian bisa klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek yang namanya ubin ataupun tiles. Mirrornya kalian aktifkan, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek ombak ambing ataupun oscillate. Lalu di bagian sudutnya kalian bisa kasih keyframe di bagian awal dan kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Lalu di bagian akhir kalian bisa ubah jadi negatif 90,0 derajat. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi dan kalian bisa ubah jadi 0,35 Hz. Masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0 dan bagian di awal ubah jadi 90. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek ayun ataupun swing di move atau transform, klik yang pengaturan standar dan di bagian frekuensinya ubah jadi 1,11. Di sudut 1 kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 2,5 derajat dan di bagian akhir ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di bagian sudut 2 kasih keyframe di awal, ubah jadi 2,5 derajat dan di bagian akhir ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak, klik tambahkan efek. Masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gamma. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di hampir akhir, biarin jadi 0,00 dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 1,00 atau sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa salin satu layar buat efek fotonya dan kalian bisa tempelkan di semua foto yang belum ada efeknya sampai selesai atau sampai di akhir video. Kalian klik yang tempel. Nah, kalau kayak gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali. Kalian masuk di awal video, klik tab plus, klik yang kotak. Kalian bisa lebarin satu layar. Lalu kalian bisa gandakan sampai jumlahnya jadi 3. Setelah itu kalian bisa klik yang paling bawah. Lalu kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di matte or max or key, cari efek yang namanya vignette ataupun skema, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian feather dan kalian bisa fullin jadi 1,000. Lalu kalian bisa masuk di bagian kekuatan, kalian fullin juga, masuk di bagian tint, atur jadi 50%. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk di atasnya, klik efek, klik tambahkan efek yang namanya salin latar belakang dan kalian bisa kembali, klik tambahkan efek yang namanya paparan spot color, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur. Kalian klik yang pengaturan standar, setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek paparan gamma. Lalu di bagian gamanya kalian bisa atur jadi 0,850 atau 0,850. Setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya skema lagi dan kalian bisa langsung aja masuk di bagian feather. Kalian bisa fullin jadi 1,000. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali masuk di blending dan opacity. Kalian cari efek yang namanya gelapkan, kalian pilih yang multiply. Lalu kalian bisa pilih persegi panjang yang paling atas, masuk di color and fill, pilih warna putih. Lalu kalian kembali masuk di blending dan opacity. Kalian bisa pilih yang kontras dan kalian bisa pilih yang overlay. Setelah itu kalian bisa panjangin ketiga persegi panjangnya sampai di akhir video. Kalau udah selesai kalian panjangin ketiga persegi panjangnya, kalian bisa masuk di bagian awal video. Lalu kalian bisa coba cek hasilnya.
Oke teman-teman, kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Bila Nah oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.